Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak sekalian di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Ini khusus yang jurusan perbankan syariah. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas keinginan dari anak-anak sekalian memilih kompetensi keahlian perbankan syariah. Yang saya ucapkan pertama saya ucapkan pada Anda semuanya terima kasih sudah memilih dari jurusan perbankan syariah di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Yang selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan masalah perbankan syariah. Yang pertama dari ruang lingkup yang nanti akan kita pelajari di perbankan syariah, ada mata pelajaran untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan ditambah dengan muatan kejuruan. Nah, pada muatan kejuruan ini nanti anak-anakku sekalian khusus yang perbankan syariah akan menerima materi untuk yang C1-nya yaitu Siskomdik. Kemudian yang kedua ekonomi bisnis, yang ketiga administrasi umum, dan yang keempat IPA. Untuk yang C2 itu ada etika profesi, kemudian ada spreadsheet, kemudian yang ketiga akuntansi dasar, yang keempat perbankan dasar. Kemudian untuk yang C3 ada ekonomi Islam, pengelolaan kas, layanan lembaga keuangan, akuntansi perbankan syariah, komputer akuntansi, dan produk kreatif kewirausahaan. Nah, pada masa seperti ini karena masih ada peningkatan yang signifikan terhadap pandemi COVID-19, untuk itu nanti pembelajarannya menggunakan online dengan classroom. Nah, nanti silakan ikuti dari program yang dilaksanakan oleh sekolah. Nanti Bapak Ibu guru dari guru bidang studi masing-masing akan memberikan materi, memberikan tugas, memberikan latihan, dan silakan Anda ikuti dengan seksama. Pada masa seperti sekarang ini online itu sangat diperlukan karena pada saat ini COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Nah, untuk mengantisipasi atau memutus dari penularan, nanti pengerumunan itu ditiadakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita untuk tahun kemarin mendapatkan bantuan Teaching Factory bekerja sama dengan BPRS Bangun Derajat Warga Kabupaten Bantul untuk mendirikan sebuah bank mini sebagai tempat nanti untuk simulasi perbankan dengan produknya tabungan wadiah. Nah, ini sebagai wahana atau sarana anak-anak khususnya jurusan perbankan syariah untuk mengetahui secara pasti bagaimana pengelolaan keuangan di bank mini tersebut sebagai gambaran nanti di BPRS yang lainnya. Untuk tempat PKL, jadi nanti untuk yang kelas 11 ini sebagai tempat PKL-nya, yang pertama itu ada BNI Syariah, yang kedua BPRS BDW Bantul, kemudian ada BMTL Bumi, kemudian ada BPRS Madinah. Nah, nanti untuk pembagiannya bisa disesuaikan dengan anak-anak sekalian. Mungkin dari pihak SMK nanti untuk membagi kemana anak-anak ini akan melaksanakan PKL. Adapun nanti untuk pelaksanaan ini perencanaan dari SMK Muhammadiyah 2 Bantul bahwa untuk PKL jurusan
perbankan syariah ini dibagi atas 2 tahap. Yang pertama itu untuk kelas 11 semester kedua. Jadi nanti bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Dilanjutkan nanti pada saat anak-anak kelas 11 naik kelas 12 semester 1. Jadi bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Jadi 4 bulan ditambah dengan 2 bulan. Jadi pelaksanaan PKL nanti akan dilaksanakan selama 6 bulan dengan tahapan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang berikutnya nanti pada akhir daripada pelaksanaan PKL, Anda dituntut untuk membuat laporan, yang mana laporan untuk PKL ini sebagai nilai dari pelaksanaan Anda selama di PKL. Nah, untuk itu keaktifan Anda mengikuti kegiatan ini itu sama seperti keaktifan Anda mengikuti pelajaran di SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Jadi di sana nanti akan disodori absensi dan nanti Anda akan ketahuan masuk tidaknya, aktif tidaknya Anda di tempat PKL tersebut. Otomatis nanti akan pembimbing di lokasi akan memberitahukan kepada pembimbing di SMK Muhammadiyah 2 Bantul mengenai keaktifan Anda semuanya. Nah, nanti dalam laporan itu ditulis jurnal kegiatan. Kemudian ada semacam monitoring kegiatan pelaksanaan di tempat PKL dari pihak sekolahan. Nah, untuk laporan ini jadi nanti diperkirakan setelah selesai PKL nanti laporan ini dibuat kurang lebihnya dalam waktu 1 minggu ini harus sudah selesai. Ya, untuk yang berikutnya kelas 11 menjadi kelas 12 PS. Yang pertama saya ucapkan pada Anda semuanya, ini selamat, Anda sudah naik kelas dari kelas 11 PS ke kelas 12 PS. Yang kita lanjutkan untuk yang kelas 12 PS, persiapan yang harus Anda lakukan nanti kaitannya dengan pelaksanaan ujian atau sekarang disingkat dengan asesmen kompetensi minimum yang nanti akan kita laksanakan untuk tahun ini, ditambah lagi nanti dengan UKK, ujian kompetensi keahlian perbankan syariah. Nah, untuk bahan daripada UKK nanti soal akan di-share oleh BNSP. Nanti dari BNSP akan mengeluarkan beberapa soal per paket. Dan nanti untuk paket ini disesuaikan dengan keadaan di sekolah, keadaan anak-anak, keadaan sarana prasarana, keuangan dan sebagainya, untuk memilih salah satu paket yang ditawarkan itu tadi. Nah, nanti tinggal penyesuaian di antara anak-anak sekalian ini, kira-kira nanti paket yang mana yang akan dipilih untuk kemudian kita jadikan sebagai soal UKK nasional atau pelaksanaan ujian nasional untuk praktek kejuruan. Jadi nanti kalau sudah dipilih salah satu paket tersebut akan disosialisasikan kepada anak-anak sekalian, kepada orang tua, nanti kaitannya ini dengan adanya pembayaran atau biaya atau tidak. Kaitannya nanti penyesuaian antara UKK dari paket yang ditawarkan itu tadi membutuhkan biaya yang banyak atau tidak, nanti tinggal penyesuaian. Kemudian nanti pada saat ujian sekolah
paket yang sudah dipilih itu tadi diujikan. Ini sebagai latihan nanti menghadapi untuk UKK yang nasional. Jadi nanti pada saat pelaksanaan ujian sekolah untuk UKK program perbankan syariah ini, program keahlian perbankan syariah ini nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul, terutama untuk sarana prasarananya, komputernya. Ya, ini sesuai atau tidak. Dan untuk pelaksanaan ujian kompetensi keahlian yang nasional, nanti kita bekerja sama dengan penguji eksternal. Jadi nanti penguji untuk UKK nasional ini ada dua macam, eksternal dan internal. Kalau yang eksternal itu kita untuk tahun yang kemarin kita memilih dari BPRS Bangun Derajat Warga Pusat di Gedung Kuning itu. Kita sodori nanti untuk jadwal pelaksanaan, kemudian nanti ditambah dengan kisi-kisi atau soal yang kita pilih sesuai dengan paket yang kita pilih itu tadi, ditawarkan ke sana, kemudian nanti dijadikan sebagai jadwal untuk pelaksanaan UKK nasional. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dari anak-anak sekalian, semoga dapat dipahami, dimengerti. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurna Isri Temawati, Ketua Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau OTKP yang dulu bernama Administrasi Perkantoran atau AP. Baiklah anak-anakku kelas 10, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi keahlian OTKP. Mungkin di sini anak-anak ada yang masih merasa bingung untuk kompetensi keahlian tersebut. Nah, di sini Ibu jelaskan. Nanti kalian belajar itu akan dibekali mengenai keterampilan, sikap maupun pengetahuan yang nantinya sangat bermanfaat untuk bekal kalian ketika lulus nanti. Tentunya keterampilan yang diberikan sesuai dengan jurusan OTKP. Baiklah anak-anakku kelas 10, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai apa itu jurusan OTKP. Nah, anak-anakku, kalian sangat tepat sekali untuk memilih jurusan OTKP ini. Kalian nanti akan dibekali pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang nantinya menjadi bekal kalian setelah lulus nanti. Nah, baiklah anak-anakku, di jurusan OTKP ini nanti kalian akan mempelajari banyak hal, yaitu yang pertama mengenai korespondensi atau surat menyurat, yang kedua mengenai kearsipan, yang ketiga mengenai humas dan keprotokolan, dan yang keempat itu mengenai keuangan, dan masih banyak lagi nanti kalian akan belajar. Peluang kerja untuk otomatisasi dan tata kelola perkantoran ada banyak sekali ya untuk jurusan ini, yaitu menjadi petugas administrasi, menjadi petugas kearsipan, menjadi petugas perpustakaan, menjadi front office, kemudian menjadi operator telepon, personalia atau HRD seperti itu, dan masih banyak lagi. Baiklah anak-anakku, untuk yang ingin melanjutkan kuliah, kalian juga bisa kuliah di pendidikan administrasi perkantoran ataupun di jurusan lainnya. Baiklah, untuk anak-anakku kelas 11, nanti kalian akan
PKL selama 6 bulan. Nah, untuk PKL dibagi menjadi 2 periode ya. Untuk jurusan OTKP nanti kalian PKL di sekitar Bantul, biasanya di Dinas Kabupaten Bantul. Baiklah anak-anakku, untuk kelas 11 nanti kalian akan PKL itu di Dinas Kabupaten Bantul, misalnya saja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan masih banyak lagi. Nanti kalian selama PKL bisa menerapkan ilmu yang kalian miliki selama di sekolah, sehingga kalian benar-benar praktek ketika PKL. Untuk kelas 12 nanti kalian akan UKK ya. Kalau untuk tahun sebelumnya biasanya di situ kalian diminta untuk membuat surat, kemudian penanganan telepon, kemudian kearsipan, kemudian email dan lain sebagainya. Nanti untuk yang tahun ini tentunya soal akan menunggu dari pusat. Jadi itu tadi hanya gambaran tahun sebelumnya. Nah, itu nanti bisa kalian persiapkan sejak semester ini ya, biar besok kalian bisa menyelesaikan UKK itu dengan baik. Baiklah, untuk anak-anakku semuanya, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga itu bermanfaat buat kalian, menjadi gambaran untuk kalian melangkah selanjutnya. Terima kasih, selalu jaga kesehatan kalian, jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Lisna Ferija, biasa dipanggil Bu Dela. Di sini saya selaku Ketua Kompetensi Bisnis Daring dan Pemasaran. Saya ucapkan selamat datang kepada kelas 10 yang diterima di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Penasaran kan apa saja yang akan dipelajari di Bisnis Daring dan Pemasaran? Simak video Bu Dela kali ini. Untuk kelas 10, gambaran materi yang akan dipelajari di kelas 10 BDP yaitu terkait dengan ilmu pemasaran. Tentunya kalian tidak asing dengan apa itu pemasaran. Di kelas ini kalian akan belajar banyak tentang menjadi pengusaha yang hebat. Selain itu, kalian juga akan mengupas tuntas tentang penjualan offline dan juga penjualan online. Eits, di kelas ini tidak hanya itu, tapi kalian juga akan mampu menjual produk yang sangat banyak dan juga tetap memahami apa yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Di era 4.0 saat ini, penjualan tidak hanya berbasis offline, akan tetapi penjualan juga online. Di SMK Muhammadiyah 2 Bantul, ini terdapat guru-guru yang berkompeten di bidangnya, terutama di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Sarana prasarana yang ada di sini, khususnya untuk BDP, itu memiliki sebuah minimarket atau supermarket mini yang biasa disebut dengan unit produksinya anak bisnis daring dan pemasaran. Kalian anak BDP itu bisa praktek di sana dengan display, penataan barang, penjualan produk dan lain sebagainya. Dan di UP kita bekerja sama untuk online-nya itu bekerja sama dengan Beduk Mutu. Beduk Mutu singkatan dari Bela Beli Produk Muhammadiyah Bermutu. Dan informasi untuk kelas 11, nanti di kelas 11 akan ada PKL. Jadi PKL di sini kita akan belajar masuk di dunia kerja secara nyata. Dan untuk sistem PKL saat ini kita ada 2 tahap. Tahap pertama itu akan dilaksanakan di kelas 2 semester 2 dan juga tahap yang kedua akan dilaksanakan di kelas 3 semester 1. Dan untuk PKL kita bekerja sama dengan Margaria Group. Biasanya kita nanti untuk jurusan BDP khususnya ya, nanti PKL itu dilaksanakan di toko Anissa dan juga toko Karita. Untuk informasi kelas 12 saat ini tidak
ada UNBK, akan tetapi UNBK diganti dengan AKM dan juga UKK. Dan di UKK untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran, kalian akan bagaimana menata produk, bagaimana mendisplay barang, kemudian presentasi terkait dari proposal bisnis yang kalian buat, dan juga membuat konten bisnis. Untuk lulusan bisnis daring dan pemasaran, tentunya kalian bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah di jurusan seperti manajemen, ekonomi, manajemen pemasaran, dan masih banyak lagi. Dan tentunya kalian yang pengen bekerja atau langsung bekerja itu bisa nanti masuk menjadi karyawan perusahaan, marketing, admin di kantor, dan juga lain sebagainya. Tentunya bagi kalian yang lulus, kalian juga bisa menjadi wira swasta atau pengusaha hebat. Karena sekecil-kecilnya usaha yang kalian punya, kalian adalah bos. Jadi, kalian jangan malu walaupun usaha kalian itu kecil, kalian dipandang oleh orang lain itu adalah bos atau seorang manajer di perusahaan kalian masing-masing. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku Ketua Kompetensi Bisnis Daring dan Pemasaran undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Setiawati, Ketua Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Halo anak-anakku semua, khususnya untuk kelas 10, 11, dan 12 yang mengambil RPL. Kita akan mengulik sedikit nih mengenai rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak itu sendiri yaitu sebuah jurusan yang ada di SMK, khususnya untuk yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini, mempelajari semua mengenai cara pengembangan sebuah perangkat lunak. Perangkat lunak di sini yaitu mulai dari pembuatan, pemeliharaan, serta manajemen organisasi pemrograman. Nah, RPL di sini juga tidak hanya mempelajari itu semua, tetapi guru-guru di sini juga memberikan pembelajaran mengenai pembuatan website, aplikasi, baik itu game ataupun secara online Android. Dan tentunya untuk program jurusan RPL ini sudah bisa menjawab tantangan zaman. Untuk sekarang ini masa pandemi, semua pembelajaran dibuat melalui sistem online karena kita juga mematuhi peraturan pemerintah. Untuk jurusan RPL bisa cocok banget untuk menjawab tantangan itu. Untuk anak-anakku khususnya kelas 10, di sini pembelajaran mengenai RPL yaitu kita ada beberapa pembelajaran, yaitu untuk yang kelas 10 itu seperti dasar. Seperti dasar di sini ada jaringan komputer, juga kita memberikan sistem komputer serta pemrograman dasar. Jadi untuk basic yang kelas 10 ini yaitu mengenai dasar-dasar pemrograman. Untuk kelas 10 khususnya jurusan RPL, di sini ada ekstrakurikuler yaitu Android yang nantinya akan dibimbing oleh Mas Wahyu, yaitu alumni dari SMK yang sekarang masih kuliah di UAD. Dan untuk kelas 11 anak-anakku yaitu mengenai PKL, di sini jurusan RPL. Untuk tempat PKL itu sendiri yaitu ada di STIMIK Akakom Yogyakarta, Lauba Tekno Indonesia, New Cyber, serta di Digital Marketing CV Rumah Mesin. Untuk di PKL itu sendiri mereka diajarkan mengenai pengembangan software baik itu web ataupun Android. Dan untuk PKL diadakan selama 6 bulan yang dibagi menjadi 2 tahap. Dan untuk anak-anakku kelas 12 khususnya, di sini kita juga mengadakan program UKK soal dari BNSP. Pertama, UKK itu sendiri yaitu diadakan di sekolah terlebih dahulu sebagai latihan menuju ke UKK nasional.
pemilihan soal juga sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi di sini soal juga disesuaikan dengan kemampuan siswa, sehingga kita juga tidak memberatkan para siswa. Untuk UKK sendiri, yaitu kita juga membuat sebuah sistem aplikasi berbasis web. Sistem itu sendiri yaitu bisa terkoneksi dengan database atau bisa di-online-kan. Sehingga untuk jurusan RPL lulusan nantinya bisa langsung ke dunia industri ataupun di dunia kerja lainnya seperti di dinas ataupun Kemeninfo juga itu cocok untuk jurusan RPL. Dari hasil yang telah melaksanakan UKK tadi, kita juga akan memberikan sertifikat yang nantinya bisa digunakan untuk peserta didik yang sudah lulus, sehingga mereka memiliki nilai atau poin tersendiri mengenai jurusan RPL tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung anak-anakku semua di SMK Muhammadiyah 2 Bantul, khususnya jurusan multimedia. Terima kasih kalian telah mempercayakan masa depan kalian di jurusan multimedia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Witriani, sarjana komputer, biasa dipanggil Bu Witri, yang mana saya adalah ketua jurusan multimedia dan sekaligus guru di jurusan multimedia. Mengenai gambaran pembelajaran di jurusan multimedia, sebenarnya amat sangat banyak sekali dan luas ya. Seperti di kelas 10 itu biasanya kalian akan mempelajari mengenai dasar-dasar di jurusan multimedia, seperti dasar desain, kemudian juga komputer dan jaringan dasar dan lain sebagainya. Kemudian di kelas 11 itu lanjutan dari kelas 10, yang mana untuk dasar desain biasanya dilanjutkan ke desain grafis percetakan ataupun di desain grafis untuk animasi. Nah, untuk kelas 12 itu sudah lanjutan semuanya, seperti pembuatan untuk audio video dan juga di desain media interaktif. Jadi untuk kelas 12 itu nanti fokusnya adalah ke audio dan juga video. Kemudian untuk kegiatan anak-anak jurusan MM sendiri tentunya pembelajaran, yang mana pembelajaran itu terdiri dari 70% adalah praktikum dan yang 30%-nya adalah teori. Untuk praktikum biasanya akan kita bawa ke lab multimedia, yang mana di dalamnya itu akan terdapat studio mini dan juga ruang editing jurusan multimedia. Selain itu biasanya jika kita membutuhkan pengambilan gambar outdoor, ya kita tentunya akan keluar dari lingkungan sekolah untuk pengambilan gambar seperti itu. Nah, seru kan ya untuk pembelajaran jurusan multimedia. Untuk selanjutnya, untuk anak-anakku jurusan multimedia, bahwasanya multimedia itu memiliki ekstrakurikuler wajib bagi kelas 10, namanya adalah fotografi dan videografi. Tujuannya adalah untuk mewadahi anak-anakku semuanya untuk lebih mengenal lagi tentang jurusan multimedia di luar apa yang sudah disampaikan di pembelajaran. Jadi bagi anak-anak kelas 10 wajib mengikuti ekstrakurikuler fotografi dan videografi. Untuk informasi kelas 11 multimedia, bahwasanya di kelas 11 nanti akan ada kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan tersebut dibagi menjadi 2 tahap. Untuk yang tahap pertama di semester 2, kemudian yang tahap keduanya di semester 1, nanti kalian kelas 3. Untuk waktunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Mugi ya. Kemudian untuk MM sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian, biasanya 2 bidang maksud saya. Dibagi menjadi 2 bidang. Di bidang percetakan dan juga bidang pertelevisian. Nah, untuk
bidang percetakan sendiri nanti di sana kalian akan diberikan pembelajaran seperti mendesain sampai dengan mencetak seperti brosur, pamflet atau banner dan lain sebagainya. Masih banyak lagi di bidang percetakan ya. Kemudian untuk di bidang pertelevisian itu kalian biasanya akan dimasukkan di beberapa bagian, misalnya seperti di ruang editing atau di penyiaran atau di bidang desain panggung atau artistik. Jadi nanti kalian akan ditempatkan sesuai dengan bidang dari tempat PKL nanti. Nah, untuk tahun lalu di bidang percetakan kita bekerja sama dengan Mangrove Printing, Percetakan Sahabat, sama Silindo Digital Printing Solution. Nah, insya Allah tahun ini juga kita akan bekerja sama dengan ketiga percetakan tersebut. Nah, untuk bidang pertelevisian tahun lalu kita di Jogja TV dan TVRI Stasiun Jogja. Kemudian tahun ini akan menambah di Adi TV. Untuk teknisnya, anak-anak PKL nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi misalnya nanti tahap 1 kalian masuk di percetakan, untuk tahap 2-nya nanti kalian masuk di bidang pertelevisian. Jadi kedua-duanya dapat ya, jangan khawatir, kedua-duanya dapat. Jadi kalian bisa lebih banyak lagi pengalamannya saat PKL gitu. Nah, kira-kira begitulah gambaran informasi untuk anak-anak kelas 11 multimedia. Nah, selanjutnya nih untuk informasi anak-anak kelas 12 multimedia mengenai uji kompetensi keahlian. Nah, uji kompetensi keahlian sendiri itu diperkirakan nanti sekitar tanggal 5 sampai 9 April. Gambaran mengenai uji kompetensi keahlian multimedia, nanti kita akan mendapatkan soal dari BNSP yang terdiri dari beberapa paket soal. Jadi kita belum tahu nanti paket 1 isinya misalnya seperti desain, paket 2 audio video atau beberapa paket lagi yang kita belum tahu. Jadi nanti kita menunggu soal dari BNSP. Nah, namun sebelum kita melakukan UKK nasional, kita biasanya melaksanakan UKK sekolah terlebih dahulu yang tujuannya untuk latihan supaya nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nilai UKK sendiri nanti akan dituangkan ke dalam sertifikat ya, yang mana nanti sertifikat itu dapat dijadikan bekal untuk melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Demikian anak-anakku semuanya, jurusan multimedia yang dapat saya sampaikan ya. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung, namun kita akan bertemu secara daring melalui pembelajaran dengan Google Classroom. Maka ikuti arahan wali kelas dan juga guru mapel dalam hal pembelajaran. Laksanakan tugas dengan maksimal, dengan baik, sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya, pesan nih untuk anak-anak jurusan multimedia, jangan lupa follow Instagramnya SMK Mudaba @mudaba_, dan juga wajib juga follow Instagramnya jurusan multimedia di @mm.mudaba. Nah, selanjutnya juga jangan lupa untuk subscribe ya channel YouTube-nya SMK Mudaba dan juga channel YouTube-nya jurusan multimedia. Namanya Muda Production, yang mana nanti kontennya adalah kalian semua yang akan mengisinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Generasi milenial multimedia jurusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.